Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa aqallu dafni an yakuna fi khufratin tamna'u zuhura raihatil mayyiti wa tasunu jismahu min aklis sibahi. Dan minimalnya penguburan itu hendaklah ada kuburan dikubur itu pada kubangan yang dapat menghalangi keluarnya bau busuknya mayit dan dapat menjaga kubangan itu akan tubuhnya mayit min aklis sibahi, daripada dimakan binatang buas. Wa akmaluhu an yakuna fi lahdin in kanatil ardu qawiyatan fi syaqqin in kanat rahwatan. Yang paling sempurnanya mengubur bahwa adalah kuburannya itu dikuburnya itu pada lubang landak kalau adalah buminya itu kuat. Wa fi syaqqin, dan pada syak kalenan atau kaca puri ingkana terahwatan kalau buminya itu gembur. Wa an yuwassa'a wa yu'ammaqa qadra qamatin wa bastatin, dan bahwa diluaskan kubur itu wa yu'ammaqa, dan didalamkan qadra qamatin seukira-kira sedirian wa bastatin, dan selambaian. Wa yajibu an yuja'al mayyitu fi qabrihi ala jambihi. Wajib bahwa ditidur miringkan mayit itu dalam kuburnya ala jambihi, atas lambungnya. Wa an yuwajjaha lil qiblati, dan wajib bahwa dihadapkan mayat itu ke arah kiblat. Wa sunnatu an yakuna 'alal jambil aymani, sunnatnya bahwa adalah miringnya itu atas lambung yang kanan. Wa an yurasha qabruhu bima'in baridin, dan bahwa disirami kuburnya itu dengan air yang dingin. Wa an yulaqqana ba'da dafnihi in kana mukallafan. Wa an yulaqqana, dan bahwa ditalkinkan mayit itu ba'da dafnihi, sesudah dikuburnya, in kana mukallafan, kalau mayit itu orang mukallaf. Wa an yu'azza ahluhu ba'da mautihi ila salasati ayyam, dan bahwa dilayat keluarganya mayit sesudah kematiannya sampai 3 hari. Wala yajuzu dafnu mayyitaini fi qabrin, dan tidak boleh mengubur 2 orang mayat dalam satu kuburan, lubang kubur. Wala yunbasul qabru qabla bilal mayyiti lidafni mayyitin akhara aw ghairihi illa lidaruratin.
dan tidak boleh digali ulang kubur itu sebelum busuknya, hancurnya mayit, untuk mengubur mayit lain atau selainnya, illa lidaruratin, melainkan karena darurat. Habis ya. Jamaah, kajian kita meneruskan kajian di Ramadan bahwa masih berbicara jenazah. Kalau ada orang Islam mati positif, yakin meninggal, maka kewajiban muslim yang hidup kepada muslim yang meninggal itu 4. 1. Memandikan, 2. mengkafani, 3. mensolatkan, dan 4. mengubur. Ini terakhir berbicara kita penguburan. Kalau berbicara penguburan, tentu yang pertama kita cara membuat kuburan. Kuburan itu seperti apa idealnya dalam pandangan agama? Pertama, kalau dari sisi kuburan, sebelum berbicara sisi mayatnya, kuburan yang harus disediakan untuk mengubur itu bentuknya kobakan. Harus bentuknya kobakan, digali. Artinya kalau sampai mayat itu ditaruh aja, anggap aja di tanah, taruh aja tuh mayat ditaruh, ya kan, ini tanah. Dibangun rumah di tembok, kagak jadi. Karena kenapa nggak jadi? Karena bukan kobakan. Biar dikurung, dibikin rumah, ditaruh aja, kagak jadi. Harus bentuknya kobakan, digali. Harus digali. Kemudian udah kita gali, ada standar minimal di dalam menggali kubur itu. Minimal untuk sah penguburan, yakni tidak dihukumi dosa orang yang hidup yang tahu tentang kematian dia. Minimal kubur itu, kobakannya, galiannya itu, 1, bisa tidak keluar bau busuk mayat. Jadi walaupun kita gali, kalau cuma 2 jengkal, 3 jengkal yang kemudian mayat itu jadi bau, kagak sah. Begitu, dosa. Jadi harus bau busuknya nggak keluar. Yang kedua adalah tidak dimakan binatang buas. Jadi kalau bahasa kita rada dalam gitu ya, agak dalam, itu bentuk kuburannya. Berapa dalamnya itu ya terserah. Yang penting bau mayat enggak keluar, binatang buas enggak keendus. Ajak namanya ya. Zaman dulu ada binatang yang makan orang. Itu begitu. Tapi kalau pengen sempurna di dalam kita menguburkan mayat, itu dalamnya itu seukuran sedirian dan selambaian 4 hasta setengah. Itu begitu, 4 hasta. 1 hasta itu 48 cm, wis 2 meter. Kuburan itu idealnya 2 meter panjangnya dan lebarnya.
Begitu tuh kata orang duren sawit ngabisin tanah, nggak bayar, begitu mahal tanah harganya. Itu begitu. Jadi orang yang bakal mau ngurusin dia di dalam enak. Begitu tuh kubur. Itu yang namanya kubur diluaskan 4,5 hasta. Dalamnya juga begitu dalam. Nggak asal aja. Kita minta aja masukkan gali kubur tuh. Begitu kalau keluarga kita. Pokoknya gua kasih duit dah berapa demi kita sempurna ikut Nabi. Kan di duit itu kan tukang gali kubur nih, kalau dalam lain duitnya kasih orang tua kita, kan ntar dapat warisan tuh, timbang berapa ratus ribu doang nambahin nama dia, pelit banget jadi anak orang tua. Jangan, nggak usah takut. Begitu. Itu bentuk kubur. Dalam kuburan itu ya kayak begitu. Di luar apa yang bapak-bapak lihat yang disebut kubur Cina itu mengikuti Islam. Dia kubur Cina. Kubur Cina itu ajaran Islam. Masa yang pakai dia, kita yang kagak. Begitu. Makanya wajar kalau kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, ku temukan Islam di barat tapi Muslim dikit. Ku temukan Muslim banyak di timur tapi Islam dikit. Notabene Muslim ajarannya banyak kagak dipakai. Orangnya non Muslim di barat tapi ajaran Islam banyak dipakai. Begitu. Kita gitu. Bagaimana supaya tuntunan ajaran-ajaran Nabi ya kita pakai begitu. Biar bagus. Biar bagus. Itu kuburan. Sesudah kita buat tuh gali, terlepas apa kecil banget dah. Yang penting minimalnya kayak begitu. Tapi sempurnanya kayak tadi dah tuh, kita udah tahu dah tuh ya, sempurnanya begini, minimalnya kayak tadi. Yang penting seukuran, enggak kecium baunya dan enggak kecium sama binatang, bakal dimakan dia. Begitu. Kemudian kuburnya itu bagaimana? Sesudah kita gali kubur itu dengan dalam 2 meter namanya, maka dibuatin rumahnya mayat, digali lagi di dalamnya tuh. Sesudah dalam digali lagi seukuran muat mayat. Begitu, bikin lubang. Ini lubangnya ini bagaimana? Ini agama berikan ketentuan harus melihat struktur tanah. Kalau tanahnya itu kuat, bukan tanah gembur gitu, humus tanahnya, maka dibuatnya lubang itu di pinggir sebelah barat. Di pinggir sebelah barat namanya lubang landak. Yang disebut liang lahat itu lubang landak. Bukan lubang kubur. Yang disebut liang lahat, bahasa Arab itu lahat, cuman lahat bahasa Indonesianya. Biasanya begitu. Begitu. Jadi lubang lagi di dalam kubur. Jadi udah bentuk kubur, bentuk lubang lagi yang bakal naruh mayat di sebelah
barat, lubang tuh, gali lagi. Jadi kalau mayat itu ditaruh ketutup, itu namanya lubang banda. Kalau tanahnya kuat, tapi kalau tanahnya gembur begitu ya, tidak kuat, humus lah mungkin bahasa kitanya, itu dibuatnya di tengah, dibikin kayak kali. Jadi kali itu kan sini tanggul, tengahnya kan itu begitu. Jadi dibuatnya kayak kali, kayak selokan, kayak got di tengah kita gali, sehingga papan yang bakal buat nutup tidur. Papannya, iya dia begitu papannya. Kalau dua lebih kuat menahan. Kalau di pinggir dia bakal papannya terperosok karena tanahnya nggak kuat buat megang papan. Dari dua cara ini, dua-duanya boleh saja dikerjakan. Biar tanah itu kuat, dibikin kalenan di tengah, enggak apa-apa. Biar tanahnya kuat, begitu. Karenanya bila tanah itu kuat, mana yang lebih bagus? Apakah dibuatin kalenan di tengah, gitu? Apakah dibuat lubangnya di pinggir sebelah barat? Kalau berbicara yang tertinggi adalah lubang sebelah barat. Kalau tanahnya kuat, kalau tanah kuat mana aja boleh. Silakan. Mungkin ada satu kampung yang biasanya menguburnya di tengah. Istilahnya itu kacapuri dalam bahasa Bantennya, itu saya nggak tahu orang daerah Tajur itu lubang di tengah itu namanya apa itu. Jadi lubang landak kalau di tengah, kalau di pinggir, kalau di tengah itu istilahnya kacapuri. Itu begitu. Jadi kalenan di tengah. Ini pasangannya begitu. Sesudah itu kuburan udah jadi, minimalnya dalam kita mengubur mayat, sesudah udah jadi lubang, apa di pinggir sebelah barat, apakah lubang itu di tengah, ini namanya udah siap nih. Kewajibannya sesudah itu kita menguburnya, minimalnya adalah yang terpenting mayat itu menghadap kiblat. Itu yang terpenting. Yang terpenting prinsipnya mayat itu wajib dihadapkan ke arah kiblat. Masalah pakai lambung kiri apa lambung kanan, artinya palanya apa ke utara apa ke selatan, bukan prinsip. Masalah kepala, apakah kepalanya di utara mayat itu, apakah kepalanya di selatan, bukan prinsip, yakni tidak menjadi ukuran kewajiban. Pokoknya yang wajib itu harus menghadap kiblat. Itu wajib. Namanya prinsip. Kalau sampai ada orang ngubur enggak menghadap kiblat, wajib diganti kembali. Karena itu namanya prinsip. Kalau timbang kepalanya menghadapnya ke utara atau ke selatan, ini berbicara sunnahnya bagaimana. Itu aja. Yang namanya sunnah dikerjakan bagus, ditinggalkan pun tidak dosa. Artinya enggak usah diributin. Maksud kami begitu. Kalau sampai kita nemu di kampung orang umurnya begini,
ini sunnah, ya udahlah, daripada ribut, udahlah kita ngikut saja, kan kita cuma nganteri, kurang lebih begitu, nggak usah pakai ngotot-ngotot begitu, yang kayak begitu. Yang penting mayit itu dikubur menghadap kiblat. Masalah pakai peti kuburnya apakah agak, ini non prinsip. Mau pakai peti boleh, enggak pakai peti juga ya boleh juga, yang penting menghadap kiblat. Pakai peti hanya makruh saja, tidak haram. Menggunakan peti bahkan bisa wajib kalau berair tanahnya, bisa wajib pakai peti itu kalau tanahnya berair. Jangan sampai orang tua kita tenggelam begitu, menjadi salah adanya kalau seperti demikian. Jadi pakai peti nggak apa-apa, hanya makruh. Kenapa pakai peti dikata makruh? Karena buang-buang duit. Masih mendingan tuh peti yang 15 juta tuh disumbangin sama Masjid An-Nur. Setuju nggak? Begitu. Gitu. Duit lumayan. Begitu tuh. Mungkin buat beli kaset, beli apa. Jadi nggak usah pakai peti, nggak usah pakai peti. Makruh gitu, makruh. Tapi tidak haram, karena yang terpenting apa tuh? Menghadap kiblat. Ini aja nih yang diributin. Kalau mau ribut betul. Jadi yang wajib, jangan ngeributin yang sebab muslim itu selalu demen yang diributin yang sunnah, tahlil. Tidak ada ulama tahlil yang mengatakan wajib, kalau nggak tahlilan dosa masuk neraka. Nggak ada. Dan nggak ada juga ulama yang mengatakan haram kalau tahlilan masuk neraka. Nggak ada juga, cuman sunat sama kagak sunat. Timbang sunat, orang kagak qobliyah doa pulang-pulang aja, nggak biar kita nggak marah-marah, biasa aja. Jadi kenapa sih kita tuh lebih demen ngeributin yang sunat, yang pokok-pokok yang harus diributin? Karena itu menyimpang. Gitu, ibarat orang dikubur madhab ke timur, nah ini boleh kita reweli, karena ini namanya wajib. Ini minimal. Nah, bagaimana cara kita penguburan supaya sempurna? Di dalam dikubur sempurna, sesudah kubur itu kita jadi, tentu kan mayat itu digotong, ya, dianterin. Ini nganterin jenazah itu ganjarannya luar biasa. Jadi kalau kita nganterin jenazah, itu ganjaran yang didapatnya itu segede gunung Uhud. Ganjaran nganterin ke kuburan. Begitu. Dan ganjaran nungguin sampai selesai pemakaman, sampai habis, itu segede gunung Uhud lagi. Jadi kalau orang nganterin ke kuburan, terus ada di situ sampai beres, itu gede ganjaran. Kemudian ini gotong mayit, karena mayit ini nggak bisa jalan sendiri, ya kan? Begitu. Lagi kalau jalan sendiri juga mau, ya. Begitu. Nah, ini digotongnya, dikurung batangnya tuh, palanya apa pala duluan? Apa kaki duluan? Ini bukan prinsip. Yang prinsip dibawa aja dah. Jangan ribut masalah pala duluan atau kaki duluan. Kalau pala duluan, kalau didiriin jalannya mundur ke mayit. Kalau didiriin, iya, dia diri nih, kan digituin diri, jalannya mundur, takut ketandung dong. Kalau dia didiriin, begitu. Kalau didiriin. Nah, kalau kemudian kaki duluan, maka kalau didiriin
Jalan normal. Iya, jalan normal. Itu begitu. Jadi mana yang terbaik? Yang terbaik itu berbicara yang paling bagus kaki duluan. Kalau berbicara yang terbagus, begitu. Tapi itu mah enggak usah diributin. Takut agak mau gotong repot, kita sudah keluarga. Udah terserah yang gotong aja dah. Mau pala di mana kek? Yang penting ada yang gotong. Udah begitu. Itu prinsip namanya. Ributin aja dah. Kaki duluan, pala di belakang. Pala di belakang. Kenapa kaki duluan? Kan anggota tubuh yang paling mulia adalah kepala, bukan kaki. Sebab ngiring jenazah itu aturan yang diatur oleh agama, yang nganterin duluan, bukan di belakang mayat, tapi di depan. Di depan, bukan mayat yang di depan. Yang namanya pengawal itu bukan di belakang, namanya juga pengawal. Yang di belakang mau pengakhir, namanya juga bukan pengawal. Pengawal itu di depan, namanya juga awal. Iya, yang di belakang itu namanya iya pengakhir. Begitu. Jadi di depan tujuannya memohon syafaat. Tujuannya memohon syafaat, pertolongan, biar dibukakan pintu rahmat. Ibarat presiden, tujuannya memohon pertolongan biar dibuka jalan, jangan dialang-alangin. Tuh begitu, yang antar itu bagusnya di depan. Kalau pala di belakang, pasti separuh itu lumayan ada di depan. Kalau pala itu di belakang, dari mulai paling enggak kaki itu sampai dia punya pala nih banyak orang. Begitu. Begitu. Kalau pala itu di depan, maka orang lebih banyak di belakang. Dan itu menyalahi aturan. Kurang bagus, gitu aja. Menyalahi aturan itu bukan salah. Kan kita namanya ngaji, ya harus dijelaskan yang paling bagusnya bagaimana, minimalnya bagaimana. Jadi jangan kita ngikutin umumnya, ngikutin masyarakat. Kalau ngikutin orang repot, tidak pakai dasar ilmu. Banyak dalam kasus-kasus sholat itu, berapa banyak ada orang baru insaf sholat, dia ikut ke masjid, dia bermakmum sama kakek-kakek, baru dia yang namanya belajar sholat ikut saja, tuh kakek ya beser buang angin, kentut, baru 1 rakaat, ya buang angin. Wudu, ya dia ikut wudu. Namanya juga kagak punya ilmu, ikut aja apa yang dikerjain. Wudu lagi, sholat lagi tuh orang. Baru juga 2 rakaat, buangin wudu lagi, berarti sholat kok pakai begini. Mondar-mandir mana kolom wudunya, bukan kayak kita pakai kolom gede itu. Udah 3 rakaat. Wudu lagi, terus si kakek udah tua kepleset ikut nyebur juga. Itu namanya ikut-ikutan. Kita nggak boleh tuh ikut-ikutan. Mana yang paling bagus, mana yang kurang bagus, mana yang ini, mana yang itu. Ini kita harus dikaji betul, harus kita tahu gitu, sehingga kalau sampai kita ada dalam satu daerah yang cara gotongnya begini, oh ada, nggak ngawur tuh, nggak juga. Ada yang mungkin pala dulu, ngawur enggak juga. Yang penting ada yang gotong dah, daripada jalan sendiri kan jadi pusing sama kita. Udah gitu, begitu. Dan ini aturan gotong. Sesudah jenazah itu digotong,
ya kemudian kita ditaruh di kuburan sampingnya ya, samping kuburan. Di mana ini taruhnya? Maka kurung batang itu ditaruh, kalau ke sana apa sih? Barat utara ya? Utara ya? Selatan sana ya? Maka kurung batang itu ditaruh di selatan, selatan kuburan. Kan kuburan udah kotak tuh, udah kotak kan kubangannya, berarti sebelah sini barat, ya kan? Ini kan udah kotak kan? Ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Nah, kurung batangnya ditaruhnya di selatan. Selatan. Di sini ini naruh kurung batangnya. Tuh, sunatnya. Bukan di barat atau di timur, tapi di selatan, supaya kepala mayat itu masuk lewat kaki, jalan kaki. Kan ini bakal kaki, selatan ini bakal kaki, yang utara ini bakal kepala. Jadi dari sini, ini kurung batangnya ditaruh di sini, selatan ya, gitu, biar bapak mudah gitu. Jadi kalau kami kan mau contohnya nanti kalau kami sebelah sini maksudnya ke sono katanya. Jadi kita ngikutin apa yang bapak biar mudah. Begitu di sini aja dah si kurung batang tuh, pakai istilahnya. Sesudah kurung batang ditaruh, kurung batang tuh begitu, kalau dipayungin segala macam kan udah ada tuh. Nah, kan dibuka tuh kurung batang tuh, disambil pakai kain panjang dah ditutupin. Ini adab itu, ini kan berbicara sempurna. Nah, ini orang berdiri yang di atas kubur itu 3 menghadap ke timur, yang di dalam kubur 3 orang menghadap ke barat. Tuh begitu. Jadi dari sini udah 3 yang pegang pala 1 begitu, dari bahu tuh pegang pinggul atau tengah lah istilahnya, pegang kaki 1. Ya tentu kalau umpamanya berat ya 4, itu sesuai kebutuhan lah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya artinya normalnya orang tuh segitulah 3 gitu. Sesudah itu maka mayat ini diangkat, ame orang ini yang menggeser kurung batang dari bawah kan, mayat diangkat, kurung batang dia ditarik, kira-kira begitu. Nah, mayat ini turun, yang turun kepala dulu, kepala sampai diterima oleh orang yang lurus kaki mayat kelak, orang di sini. Sudah dipegang kepala, kepalanya udah kepegang sama orang yang di bawah itu, maka dia otomatis mundur karena tugas dia udah selesai. Maju, maka yang kepala kan dikasihin sama yang di tengah. Begitu. Orang yang di tengah ini yang tadi pegang kepala di bawah. Jadi mayat itu jalan begitu. Itu begitu. Bukan kayak kita buang sampah begitu. Begitu. Namanya buang sampah. Begitu. Bukan begitu. Itu amat sangat menyakiti mayat yang kayak itu namanya buang sampah. Cara yang diajarkan oleh agama ini lebih enak. Begitu. Berapa banyak kawan-kawan kita di Jakarta ketika kita sampaikan aturan itu lebih mudah dibanding dari pinggir, dan jauh lebih terhormat tentu. Tapi mudahnya ini jauh lebih mudah dari samping ke samping.
begitu, lebih mudah daripada lurus. Begitu kesannya kayak ketepok pisang kalau begitu. Jadi mulia sudah mas, jadi masuknya begitu. Ya tentu keabdolian, kesempurnaan yang Nabi ajarkan ini ada kalanya bisa maksimal, nanti kita bisa kerjakan, ada kalanya tidak. Kalau di sini udah sempit tembok ya, jangan kemudian tembok kuburan kita kan udah di mepet di sini ya kuburannya ya, sama tembok anggap dah ono tuh ya pinggir jalan tuh. Kuburan kita dapatnya ya yang di pinggir, jangan juga temboknya dibobol dah. Ya ini namanya darurat. Yang kayak begini enggak, ini sunatnya ini sebelah selatan, jadi temboknya dibubar dudukan dia lagi. Ya udah sebelah sini aja dah. Ini kan berbicara afdol, ini namanya darurat. Ya udah gantian dah. Kaki dulu bakal masuknya, habis nggak bisa. Kurang lebih begitu kalau umpamanya kesulitan. Jadi ini berbicara kesempurnaan. Turunin datu. Pada waktu menurunkan itu berdoa. Orang yang nuruni, pokoknya orang yang pegang mayat itu berdoa. Yang pegang mayat, yang enggak juga berdoa, ya lebih bagus. Doanya, enggak usah jauh-jauh doanya. Kita baca aja sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah abwabas samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' lahu qabrahu ya arhamar rahimin. Tuhan, bukalah pintu langit buat menerima ruh, muliakan kedatangannya, luaskan kubur. Itu doa orang yang nurunin mayat dari atas ke dalam kubur. Nanti dari kubur ke lubang landak lainnya. Itu doa dari anak tuh, dari atas turun datu. Mayat tuh sudah turun, sambil di atasnya itu ditutupin kain, tutupin kain panjang tuh ya, kain panjang. Udah turun, masukin ke lubang landak. Kalau memang bentuknya lubang landak begitu. Kalau bentuknya yang kalenan di tengah, ya tentu dimasukin di kalenan tuh, dengan cara wajib menghadap kiblat. Masalah pala utara selatan sunnatnya palanya di utara, sehingga pakai lambung kanan, pakai lambung yang ini, jadi tiduran ke situ kayak orang sholat dalam keadaan tidak bisa ngapa-ngapain, miring tuh, nggak bisa duduk, kayak begitu menghadap Tuhan. Sudah dia turun nih, itu berdoa. Pada waktu turun tuh, yang doanya biasa dibaca sama orang pada waktu nurunin dari kurung batang ke lubang kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu biasanya bacanya itu mulu. Ini mau doa ketika kita masukin dari lubang kubur ke lubang landak. Maka kita baca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
konsepnya begitu aja, masukin aja. Ya panjangnya Allah mengkana muhsinan fazil besan wan kana musian fatajan siati alaqihi bi rahmatikal amna wajah fil ardu an jambai segala macam. Itu doa-doa yang panjang ya Pak. Wis enggak usah panjang-panjang gitu. Lagi amplopnya juga enggak panjang banget. Jadi begitu, udah masuk ke lubang landak, tuh tali pocong dibuka. Tali kan diketuk, dibuka tali pocong. Emang kalau kagak dibuka jadi pocong? Ya kagak. Gitu. Kagak ngapa-ngapa, kagak dibuka juga. Enggak dibuka, enggak apa. Enggak apa. Haram enggak juga. Enggak dibuka, enggak apa-apa. Biar enggak dibuka, enggak bakal jadi pocong. Enggak. Itu orang kampung aja yang kayak begitu, yang kagak-kagak ajarannya itu kagak-kagak. Jadi dibuka tali pocong tuh sunat tuh hukumnya. Kalau dikerjakan mayat dapat rahmat banyak, ampunannya banyak. Enggak dibuka ya dikit, rahmatnya dikit. Ya tinggal kita sebagai keluarga, biarin dah orang tua saya biar dikit aja gitu. Ya udah jangan dibuka, itu aja. Jadi nggak usah ribut begitu, nggak usah kita ngawur. Iya betul, jangan ributnya yang ngawur. Buka tuh. Kenapa dibuka tali pocong itu? Sebab ada kesunatan banyak yang hilang kalau nggak dibuka. Sesudah dibuka, nah pipinya itu biar nempel dengan tanah. Itu tujuannya dibuka. Sunatnya pipi yang kanan tempelin dengan tanah. Makanya pakai peti makruh kan kagak nempel. Jadi apa itu namanya? Jadi harus si pipinya itu nempel dengan tanah. Kalau ditutup tali pocongnya tidak dibuka, maka kesunatan menempelkan pipi mayat itu tidak bakal dapat. Sebab sulit, wong nempelnya sama kain kapan. Dia nggak akan ngerjain sunnah daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hidungnya ditempelin di tembok kubur. Hidungnya tuh. Karena itu kalau tali pocong tidak dibuka, gimana dia mau ciumin ke tanah? Itu makin lebih rendah di hadapan Allah, makin lebih mulia dia di mata Allah. Dan begitu, biar lebih mulia. Kalau tali pocongnya ditutup, nggak akan datang. Kalau tali pocongnya ditutup, tidak akan datang. Apa yang Nabi ajarkan? Pokoknya yang penting mati itu dikubur aja dah. Oh iya, itu prinsip. Dikubur tuh. Ini berbicara sunat-sunat yang Nabi ajarkan. Bagaimana supaya muslim kembali kepada ajaran yang benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasul. Nah inilah ngaji jenazah. Dibuka begitu kaki supaya kakinya nempel dengan tembok kubur. Jadi mayat itu bentuknya kayak orang ruku, kayak busur tapi enggak busur banget. Bulan sabit tuh naruh mayat tuh begitu. Maksudnya biar jangan jatuh, biar jangan apa namanya tuh terlentang, terbalik, kagak menghadap kiblat. Jadi pala nempel, kaki nempel,
selebihnya nempel ke liang lahat sebelah timur. Begitu tuh. Jadi kayak orang ruku. Kan ruku, tapi kalau ruku kan begitu banget. Begitu tuh tekuk begini. Begitu aja. Bulan sabit kalau bahasa kita. Jadi bengkok dikit lagi. Jadi begitu. Ya begini deh ya. Tuh. Jadi ininya palanya nempel. Kalau saya umpamakan gitu, ini pala nempel, ini ya badan dah pinggul. Itu begitu. Kakinya tempelin dah tuh dengan tembok kubur, palanya tempelin juga di tembok kubur. Jadi itunya nih apa hidungnya nyentuh di tembok kubur. Karenanya kita buat, kemudian itu ada yang tertinggal kami jelaskan pada waktu pembuatan lubang kubur. Kita buat bantal dah tuh, dia tuh buat bantal. Nah ini bantal dibuat sekarang juga nggak apa-apa, cuma kan kelamaan. Jadi kalau saya mau urut, mestinya di sana saya jabarinnya begitu. Kan dia harus buat dulu tuh bantal tuh, biar tinggal naruh. Begitu mestinya kami jabarinnya di sono, tapi nggak apa-apa di sini kami jabarkan. Buat bantal, buat palanya. Jangan bawa bantal dari rumah. Jangan, itu udah bau iler.